Halo semuanya, hari ini kita bakal bongkar sebuah misteri sejarah yang gila banget. Judulnya aja udah bikin mikir, Paradoks Martin Luther. Benar tapi ditolak. Maksudnya gimana tuh? Seseorang ngungkap fakta, belakangan diakui benar, tapi malah dapat hukuman paling berat yang ada di zaman itu. Absurd kan? Nah, siap-siap, karena kita bakal kupas tuntas teka-teki sejarah ini bareng-bareng. Pertanyaan utamanya gini, kalau memang beberapa kritik Martin Luther itu terbukti benar, kenapa sih dia sampai diekskomunikasi oleh Gereja Katolik? Banyak banget orang yang belajar sejarah ngerasa mentok di pertanyaan ini. Karena, jujur aja, ini bukan cuma sekedar masalah hitam dan putih. Ada area abu-abu yang lumayan tebal di sini, di mana satu kalimat aja bisa memicu revolusi besar. Jadi, mari kita selami bareng-bareng untuk cari tahu jawabannya. Oke, kita mulai dari bagian pertama, pertanyaan besarnya alias paradoks inti. Teka-teki sejarahnya itu kayak gini. Luther dengan sangat jitu mengidentifikasi masalah-masalah nyata yang emang lagi terjadi. Tapi, boom, dia malah kena hukuman puncak, yaitu ekskomunikasi. Asal kalian tahu ya, di abad ke-16, ekskomunikasi itu bukan sekedar dikeluarin dari keanggotaan. Enggak, sama sekali. Ini artinya pengucilan total dari masyarakat, kehilangan perlindungan hukum, dan secara teologis diputus dari jalan keselamatan. Jadi pertanyaannya, kalau di kemudian hari gereja sendiri ngakuin Luther itu benar soal beberapa penyimpangan, kenapa hukuman paling ekstrim ini yang justru dijatuhkan? Ini yang mau kita pecahkan. Lanjut ke bagian kedua, niat awal Luther, yaitu mereformasi gereja. Jadi ceritanya, di awal itu niat Luther sebenarnya baik. Dia cuma pengen memperbaiki keadaan, bukan mau menghancurkan atau memecah belah agama. Enggak sama sekali. Kritik-kritik awalnya itu benar-benar valid dan fokus pada dua hal. Praktik penjualan indulgensi dan penyalahgunaan kekuasaan rohani. Waktu itu, ini adalah masalah serius yang bikin resah. Praktik indulgensi yang sering disalahartikan sama orang sebagai membeli pengampunan surga, itu dikritik habis-habisan sama Luther. Karena dia ngerasa umat lagi dieksploitasi. Sebagai seorang biarawan dan akademisi yang peduli banget, wajar dong dia angkat bicara menuntut perbaikan sistem. Dan yang menarik, Luther itu nggak sendirian. Di dalam tubuh gereja sendiri, sebenarnya udah mulai muncul dorongan kuat untuk melakukan reformasi internal. Banyak tokoh dan pendeta lain yang juga sadar, wah, penyalahgunaan kekuasaan ini nggak bisa dibiarin nih. Jadi di titik ini, Luther ibaratnya cuma salah satu dari sekian banyak suara yang menginginkan hal yang sama, yaitu pembersihan dari dalam rumah mereka sendiri. Tapi, keadaan mulai berubah drastis. Kita masuk ke bagian ketiga, melewati batas dan menolak doktrin. Kenapa gerakan yang awalnya didukung banyak pihak internal ini malah berujung malapetaka buat Luther? Ternyata tuntutannya makin melebar, jauh melampaui sekedar ngeritik kelakuan oknum. Luther mulai menyentuh dan menolak fondasi dari institusi itu sendiri. Dia nggak cuma ngeritik praktiknya, tapi dia mulai nolak otoritas paus, nolak tradisi suci yang udah dibangun